Biografi Imam Abu Hanifah. Kelahiran dan masa kecilnya. Sebagaimana orang-orang lebih mengenal Imam Syafi'i daripada nama aslinya, yaitu Muhammad bin Idris. Jarang juga orang yang tahu bahwa nama Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit bin Marzuban, kunyahnya Abu Hanifah. Ia adalah putra dari keluarga Persia, yakni bukan orang Arab, asalnya dari kota Kabul, yakni ibu kota Afghanistan sekarang. Kakeknya, Marzuban, memeluk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 Masehi. Ayahnya, Thabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di kota Kufah. Tidak heran, kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, dia tumbuh di dalam keluarga yang saleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya, menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama. Memulai belajar. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi ke kota Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru, di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran, karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Seorang ulama berpengaruh, Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum. Kemudian ia mengungkapkan pendapat beserta argumentasinya. Imam Abu Hanifah akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan metode yang sangat mengoptimalkan logika. Metode ini dianggap sangat efektif untuk merangsang logika para murid Imam Abu Hanifah sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah dan keutamaan ilmu beliau. Dari majelis beliau, lahirlah ulama-ulama besar, semisal Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Az-Zufar, dan lain-lain. Dan majelis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan madhab Hanafi dan membuat sebuah kitab yang istimewa, Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufah. Namun, tawaran tersebut senantiasa beliau tolak. Hal inilah di antara yang menyebabkan beliau dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah. Wafatnya. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan, 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau. Sepeninggal beliau, madhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam. Bahkan menjadi madhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daullah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini, madhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Demikian, Allahu a'lam.